Dulu, hidup terasa begitu sederhana. Masa kecil kita hanya sebatas lahan kosong atau halaman rumah tetangga. Kita berteman dengan siapa saja tanpa mengenal latar belakangnya. Siapa yang punya bola, siapa yang mengajak main petak umpet, atau siapa saja yang punya kelereng, kita main bareng. Namun, seiring berjalannya waktu, jam di dinding rasanya berputar lebih cepat. Kita mulai masuk SMA, kuliah, lalu sibuk bekerja masing-masing. Perlahan, tembok tak kasat mata mulai berdiri kokoh menjadi dinding pembatas. Kenapa kita menjadi asing? Dan kenapa seolah tak mengenal satu sama lain? Penyebabnya bukan selalu karena ada masalah besar. Seringkali itu adalah hasil dari yang namanya friendship drift, yaitu fenomena merenggangnya suatu hubungan pertemanan secara perlahan dan bertahap, seringkali tanpa konflik besar. Hal ini terjadi secara alami karena perubahan prioritas hidup, kesibukan, atau jarak fisik yang membuat ikatan yang dulunya akrab menjadi renggang. Lalu, apa saja faktor penyebabnya? Mari kita bahas perlahan. Pertama, biasanya dimulai sejak kita lulus dari sekolah dasar. Masa taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, orang tua kita biasanya mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dekat dari rumah. Dan ya, kita hidup di lingkungan yang sama selama itu hingga lulus SD. Namun sayangnya, sekolah menengah, entah itu SMP atau SMA, biasanya berlokasi lebih jauh dari lingkungan rumah dan mungkin ada banyak pilihan sekolah yang berbeda. Dari sinilah circle pertemanan mulai berubah. Kedua, kurangnya komunikasi. Circle pertemanan berubah, pilihan teman menjadi lebih banyak, dan percakapan dengan teman masa kecil menjadi lebih singkat. Kita tidak tahu lagi apa yang kita lakukan masing-masing di sekolah ataupun di rumah. Teman yang datang untuk bermain pun biasanya datang dari desa sebelah. Ketiga, residu masa lalu. Trauma kecil yang masih membekas, entah itu ejekan atau kejadian memalukan di masa kecil yang membuat salah satu pihak merasa enggan untuk kembali akrab karena tidak ingin diingatkan pada versi diri mereka yang lama. Keempat, merantau. Benteng terakhir dari komunikasi adalah pertemuan secara fisik. Namun, tuntutan pendewasaan hidup membawa kita lebih jauh dari sekedar hidup di satu desa atau satu kota saja. Alhasil, kita menjadi jarang bertemu dengan teman masa kecil ataupun tetangga kita. Kelima, perbedaan nilai atau visi misi. Semakin dewasa, biasanya kita semakin selektif dalam kehidupan sosial. Kita memilih untuk siapa saja yang dapat masuk ke dalam hidup kita dan siapa saja yang hanya ada di luar dari kehidupan kita. Dan ini adalah salah satu nilai untuk mencapai visi dalam hidup masing-masing. Nilai hidup kita berubah dari sekedar siapa yang ada di sana menjadi siapa di sana yang satu frekuensi. Keenam, perubahan fase hidup. Selain perbedaan visi, misi, dan sudut pandang, perubahan fase dalam hidup seperti pernikahan merubah prioritas sosial seseorang. Fokus prioritas bukan lagi tentang diri sendiri dan orang lain, kini terbagi ke pasangan dan keluarga inti. Terakhir, rasa canggung, gengsi, dan takut. Puncak dari keenam faktor tadi adalah kita seringkali terjebak dalam pikiran sendiri, canggung untuk memulai percakapan atau gengsi untuk menyapa duluan, serta rasa takut dari respon yang masih hangat atau dingin dan dianggap sok akrab. Rasa takut ditolak atau dianggap sombong seringkali membuat kedua belah pihak sama-sama membisu di balik pagar rumah masing-masing. Pertanyaannya, apakah hubungan ini akan selamanya terkenang atau masih bisa ditumbuhkan? Jawabannya, bisa keduanya. Hubungan pertemanan itu dinamis. Ada yang memang ditakdirkan tetap menjadi kenalan yang sopan karena perbedaan prinsip yang terlalu jauh. Namun banyak juga yang bisa menjadi akrab kembali di titik balik tertentu. Keakraban baru ini mungkin tidak akan sepolos dulu, tapi akan menjadi pertemanan yang lebih dewasa dan lebih solid karena didasari rasa hormat. Jika kata-kata sulit diucapkan karena terhalang gengsi, maka aksi nyata adalah solusi. Kehidupan dewasa menyediakan banyak tombol reset alami melalui kejadian-kejadian besar seperti hajatan, renovasi rumah, atau kabar duka dari musibah. Itulah momen di mana sekat-sekat gengsi runtuh. Karena di saat-saat krusial seperti ini, bantuan tenaga jauh lebih berharga daripada sekedar basa-basi. Saat kita bekerja sama untuk sebuah tujuan nyata, kecanggungan itu luruh dengan sendirinya karena kita berada di tim yang sama.
Karena di momen-momen tersebut, sikap gotong royong akan jauh lebih besar dari rasa takut dan gengsi. Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa kita tidak sedang mencoba mengulang masa kecil. Kita sedang membangun keakraban fungsional yang baru. Tidak perlu bertemu setiap hari, cukup saling menyapa dengan ketulusan saat berpapasan. Sekian pembahasan kali ini, share video ini ke teman masa kecil atau grup komplek di rumahmu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk update video selanjutnya. Terima kasih.